Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam pelayanan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan diri dan kita berdoa. Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Karena kami rindu hidup kami semakin lama semakin indah. Hidup kami semakin lama semakin diubahkan seperti yang Yesus anak-Mu. Hidup kami semakin berkenan sehingga seluruh janji firman-Mu dapat kami alami. Pagi hari ini kami siapkan hati, pikiran supaya kami dapat menerima akan setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal kita menyertai akan kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Saya akan membahas tentang langit yang terbuka. Jadi ini adalah yang kedua. Kita seringkali banyak memiliki pemahaman yang salah kaprah mengenai langit terbuka. Kita berpikir kalau langit terbuka itu puji-pujiannya ngangkat, urapan Tuhan turun. Saat pujian terasa ngangkat dan banyak orang yang rebah, tidak sedikit yang muntah-muntah, ada pula yang loncat-loncat serta tertawa. Katanya menari dalam roh yang kita kenal sebagai holy laughter. Terus mendapatkan penglihatan. Ada juga yang nubuatan. Kemudian banyak orang yang nangis-nangis. Bahkan kejet-kejet atau meronta-ronta. Nah, inilah hal-hal yang salah kaprah mengenai langit terbuka. Dan mungkin kita sedang berada dalam lingkungan yang seperti ini. Dan kita sudah terbiasa melihat apa yang terjadi di sekeliling kita, di dalam gereja-gereja sekitar. Atau mungkin Anda sendiri yang memiliki definisi seperti ini tentang langit terbuka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sewaktu dikatakan langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus Kristus ini adalah mediator agung yang memiliki prinsip hidup sesuai dengan isi hati dari Bapa kita yang di sorga. Sebab kata-kata biarlah hal ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Inilah kunci satu-satunya antara langit dan bumi. Dia datang ke dunia supaya kita yang hina sadar bahwa kita berdosa, kemudian bertobat, menerima Yesus Kristus, dan dipulihkan, diproses untuk memiliki hati yang berkerinduan sama dengan Yesus, yaitu demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, sehingga kita menjadi anak Allah, menerima kemuliaan Tuhan. Oleh karena Yesus, maka langit menjadi terbuka. Langit terbuka itu untuk siapa? Ingat, Immanuel, Allah beserta kita. Jadi dengan Yesus, Allah beserta kita. Langit terbuka dengan prinsip Yesus
melakukan segala kehendak Allah, itulah membuat langit terbuka. Kalau kita melihat dengan cermat dan teliti, maka langit terbuka ini hanya bagi siapa saja, bapakkah, ibukah, saudarakah, atau saudariku, atau anak-anakku yang mau dan bersedia melakukan seluruh kehendak Bapa. Jadi mungkin Bapak, Ibu, Saudara sudah menerima Yesus sebagai juru selamat dan juga Tuhanmu secara pribadi, itu sudah bagus. Namun menurut ayat ini nampaknya belum tuntas. Bila kita tidak tahu kehendak Tuhan, apalagi untuk melakukannya. Banyak orang yang percaya Yesus sudah dibaptis, rajin ke gereja, mengembalikan persepuluhan dengan tertib dan tepat, namun tidak tahu akan kehendak Tuhan. Jelas orang ini sangat-sangatlah sulit untuk mengalami langit yang terbuka. Pengalaman open heaven atau pengalaman langit yang terbuka ternyata ditulis oleh Alkitab tidak dialami oleh semua orang. Di Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-13 sampai 17 mengkisahkan bagaimana Yohanes berkhotbah di padang gurun. Dia berseru-seru supaya orang itu sadar dan bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Kita tahu ada banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus untuk dibaptiskan, dan Yohanes pun melakukan banyak pembaptisan. Oleh sebab itu Yohanes disebut Yohanes Pembaptis karena sering kali membaptis. Namun tidak ada langit yang terbuka atas orang-orang itu. Berbeda sekali ketika Yesus dibaptiskan. Begitu Yesus dibaptiskan, kemudian ketika dia keluar dari air, dari ayat Alkitab kita mencatat dengan jelas Roh Kudus langsung tercurah dalam hidup Yesus seperti burung merpati, dan pada saat yang sama terdengarlah suara dari surga atau dari langit menegaskan bahwa Allah Bapa berfirman dan memberikan penegasan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dari pemahaman ini saya dapat menarik sebuah kesimpulan, dan ini harusnya menjadi prinsip kita. Apakah itu? Bahwa setiap orang percaya harus memiliki kerinduan seperti Tuhan Yesus, supaya kita dapat mengalami pengalaman langit terbuka dalam hidup kita. Ya, tidak semua orang percaya, bahkan tidak semua pendeta, langit itu akan terbuka. Sangatlah ditentukan oleh yang saya sebut namanya posisi rohani. Sebab selanjutnya ditegaskan tentang inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi bagi saya di sini firman Allah menekankan tentang di mana Yesus mau dibaptis untuk melakukan segenap kehendak Allah. Itulah posisi rohani sebagai anak yang akan membuat seseorang itu dibedakan, diistimewakan oleh Tuhan, atau yang disebut adanya pengalaman langit yang terbuka ini. Ketika kita berdoa, pasti Bapa di sorga menjawab, karena kamu adalah anaknya. Langit yang terbuka hanya dikhususkan untuk orang-orang yang tertentu saja. Ya,
Bagi orang Kristen yang menduduki, yang mampu masuk dalam posisi rohani sebagai anak. Sebab pada syarat dan ketentuan yang berlaku. Sekarang ini saya ingin menegaskan buat Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan. Bagi kamu yang mengalami adanya pengalaman langit yang terbuka, pada saat yang bersamaan, kamu juga akan mendapati tercurahnya Roh Kudus atas dirimu. Jadi engkau bukan lagi menjadi orang percaya yang biasa-biasa saja. Engkau adalah anak Allah. Posisi rohani ini yang akan mulai dibawa oleh Tuhan menjadi bait Allahnya yang hidup, yang dipenuhi oleh kemuliaan surgawi, dan Roh Kudus digambarkan sebagai manifestasi kemuliaan Bapa akan selalu menyertai engkau. Sebagaimana Yesus ketika dibaptiskan, langit terbuka atas hidupnya dan Roh Kudus dicurahkan dan disahkannya posisi rohaninya sebagai anak Allah. Saya yakin hal yang sama juga akan terjadi atas hidupku dan atas hidupmu. Saya mendapatkan bagaimana hidup akan benar-benar dikuasai Roh Kudus dalam pergumulan melawan kedagingan, pergumulan melawan kemanusiawian, hidup melawan masalah, melawan persoalan, percobaan. Sudah tidak ada lagi dalam hidupmu, sebab engkau bukan hanya dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi engkau akan dipimpin oleh Roh Kudus, bahkan engkau akan dikuasai oleh Roh Kudus. Kamu hidup hanya oleh Roh, sebab kamu adalah anak dan hidupmu telah dibawa oleh Roh Kudus, dan kamu juga adalah gambar Allah yang ada di atas muka bumi ini. Dan lewat hidupmu, saya yakin banyak orang akan diberkati, dan ada banyak orang yang berinteraksi dengan engkau akan mengalami bagaimana mereka seperti berinteraksi dengan Tuhan secara pribadi. Kenapa? Karena Tuhan ada padamu, menyertai engkau, bekerja sama denganmu untuk tampil sebagai pemenang. Hidupmu akan dibawa oleh Tuhan menjadi sama seperti Yesus sendiri. Selagi dia ada di atas muka bumi ini, kamu akan dibawa untuk mengalami kepenuhan Kristus. Allah Bapa segera memberikan pengesahannya dan memberikan penegasannya bahwa dia berkenan atas hidupmu. Ketika ada langit yang terbuka atas hidupmu, ada kuasa Roh Kudus yang menguasai dan terus menerus berkuasa atas kita. Dan ketika ada pengesahan, ada penegasan dari Bapa di sorga berkenan atas hidupmu, itulah yang akan membuat kamu berbeda dibandingkan dengan kebanyakan orang. Tidak semua orang Kristen, tidak semua pendeta, tidak semua aktivis, tidak semua majelis akan mengalami hal tersebut. Kenapa? Karena kalau kita belajar dalam ayat firman Tuhan tadi, untuk mengalami pengalaman langit terbuka, Yesus harus memastikan diri bahwa dia bersedia menyelaraskan dirinya dengan hukum-hukum Tuhan atau dengan seluruh kehendak Allah. Perhatikan ini, perhatikan ini. Yohanes ketika mendapati Yesus datang meminta untuk dibaptiskan, Yohanes berkata kepada Yesus, "Akulah yang seharusnya kamu baptiskan." Jadi di sini Yohanes sebenarnya tahu siapakah Yesus. Dan dia bertanya, "Kenapa engkau datang kepadaku untuk minta aku baptiskan?" Jawab Yesus, "Biarlah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Biarlah kita menggenapkan apa yang menjadi rencana dan rancangan Bapa kita yang di surga atas hidup kita." Langit terbuka hanya bagi semua orang percaya yang mau
mencari seluruh kehendak Allah dan melakukannya. Sebab itu pengalaman langit terbuka ini akan terjadi di dalam hidup kita bila satu, hidupmu membiasakan diri membaca firman Tuhan setiap hari dengan fokus membaca atau mendengar sampai kita dapat mengerti dan mampu menyimpan firman Tuhan di dalam hati yang baik. Yang kedua, berdoa dengan semangat, dengan roh yang menyala-nyala, sesuai dengan kitab suci. Yang ketiga, belajarlah sampai mengerti kehendak Tuhan, bahkan sebanyak mungkin mengenal kehendak Allah. 4. Berusahalah untuk melakukan kehendak Tuhan dengan penuh kerinduan dan kesadaran, walaupun situasi kondisi tidak memungkinkan, tapi lakukanlah itu dengan penuh keyakinan. Dan yang kelima, maka Tuhan akan membukakan langit sehingga langit pun terbuka bagimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya ingin lebih menegaskan sesuai dengan kitab suci. Yang pertama, poin pertama, apa kata Alkitab tentang langit? Di dalam kitab suci yang kita kenal dengan nama Alkitab, ada sebanyak 351 ayat di Perjanjian Lama tentang langit, dan ada sebanyak 101 ayat dalam Perjanjian Baru. Jadi semuanya berjumlah 452 ayat di dalam Alkitab yang berbicara tentang langit. Setelah saya membaca beberapa ayat saja, saya dapat mengerti bahwa Tuhan kita adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan bertakhta di langit dan kita manusia tinggal di bumi. Yang kedua atau B, dari kisah Nuh, Abraham, dan Lot, kita dapat memahami bahwa di langit itu ada banyak sumber yang dimiliki oleh Allah untuk memenuhi akan bumi ini. Bila kita mendengar suara Tuhan dan melakukannya, kita akan diberkati Tuhan sampai penuh atau berkelimpahan dalam segala hal yang baik. Namun bila kita menolak Tuhan, maka Tuhan akan menutup langit dan semuanya akan menjadi sia-sia dan hancur lebur. Apakah itu air yang sebenarnya kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari? Air itu akan menjadi sangat banyak dan memusnahkan. Ataupun api yang sebenarnya dapat kita pakai untuk memasak akan berubah menjadi api yang sangat besar yang menghanguskan atau menghancurkan, api yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Yang kedua, apa artinya langit terbuka? Bapak Ibu Saudara-saudara, bila saya membaca dalam kitab suci kita yang berbicara tentang langit terbuka ini, saya menemukan langit yang terbuka di dalam kitab Kejadian 49. Bila kita membacanya dari ayat 22 sampai 26, maka kita akan dapat lebih memahami. Ini adalah nubuatan terakhir dari Yakub memberkati Yusuf sebelum Yakub meninggal. Ayat 25 yang saya baca, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa
yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas. Jadi kalau kita melihat hal ini, makanya Yusuf itu menjadi perdana menteri, menjadi orang kedua di Mesir, karena dia mengikuti kehendak Allah. Walaupun pengertiannya berbeda ketika mendapatkan mimpi, berbeda dengan pengalamannya yang katanya semua akan menyembah, tapi Yusuf menjadi dicemburui sehingga dia dibenci, dan kemudian dia mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak enak. Namun Yusuf dapat belajar bahwa dari pengalaman itu dia tertuntun oleh Allah dan memiliki sikap yang luar biasa. Nah, disinilah kita melihat Allah memberkati Yusuf dengan berkat dari langit di atas. Orang lain tidak menduga, orang lain tidak nyangka, tapi itulah yang disediakan oleh Allah bagi Yusuf. Yang kedua, itu terdapat di dalam kitab Imamat pasal 26 ayat 1 sampai 13. Di sini mengatakan, janganlah kamu membuat berhala bagimu, patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Jadi kalau kita lihat di sini, Allah sudah menegaskan ketika kita menolak Dia, ketika kita dengar tidak mau melakukan kehendaknya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, maka di sini kita melihat akan banyak kehancuran demi kehancuran. Namun di sini katakan ayat 2, kamu harus memelihara hari sabat-sabatku, hari-hari sabatku, dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka saya melihat di sini Allah akan memberikan kamu hujan pada masanya. Tidak seperti di Indonesia ini, diprediksi hujan bulan November, mundur sampai Desember. Diharapkan hujan di bulan September, Desember baru hujan. Padahal menurut saudara-saudara kita di sini, Desember itu artinya gede-gedenya sumber. Maksudnya hujannya itu begitu banyak. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberikan buahnya. Jadi subur, saudara-saudara. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang. Di sini mengisyaratkan hidupmu itu pasti berkelimpahan. Tidak hanya cukup. Dan di dalam negerimu dengan aman dan tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri ini, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas di negeri ini, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Jadi maksudnya, kamu akan menjadi orang-orang perkasa. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan yang 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa. Maksudnya 10.000. Dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Jadi ada kepastian, saudara-saudara. Tidak akan ada yang menyerang dengan tiba-tiba atau mengejutkan. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak.
dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Inilah yang terjadi ketika kita mengalami langit yang terbuka karena melakukan seluruh kehendak Allah. Kamu masih akan makin hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Immanuel, Allah beserta kita. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bila langit terbuka dalam hidupmu, maka Allah akan memberkati engkau secara luar biasa. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 memberikan pengertian yang sama dengan Imamat 26. Dari ayat 12 kita melihat Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit. Jadi dari ayat ini kita meyakini bahwa hidup yang mengalami langit yang terbuka itu pasti diberkati Tuhan dengan sangat berkelimpahan. Rindukan hal ini terjadi dalam hidupmu. Inginkan hal ini dalam kehidupan kita sebagai umatnya, dan terus raihlah, terus tekunilah untuk mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Taat, itulah posisi rohani yang akan membuka langit terbuka. Engkau tidak akan menjadi ekor, namun menjadi kepala. Engkau akan tetap naik, bukan turun. Walaupun situasi dunia ini seringkali berputar-putar, tapi tangan Tuhan yang kuat akan menopang engkau selalu. Dalam kitab Maliaki pasal 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makan di rumahku. Dan perhatikan, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi sangat jelas di sini, pelaku-pelaku firman Allah, orang-orang yang dengan motivasi ingin menggenapkan kehendak Allah, melakukan kehendak Allah, mendapatkan posisi rohani yang luar biasa di hadapan Allah sebagai anak, sehingga pemeliharaan, penjagaan, perlindungan Tuhan itu sangat berkelimpahan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, dalam peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus, saya ulangi, di Sungai Yordan mengajarkan kepada kita suatu teladan hidup bagi kita, agar kita selalu mengikuti teladan tersebut. Yakni Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Dengan kata lain, yang diinginkan Tuhan Yesus adalah Bapak Ibu Saudara tidak hanya asal hidup saja. Ya, namanya hidup, dilahirkan bayi, anak, remaja, dewasa, menikah, punya anak, tua, dan kemudian nunggu mati. Itu adalah kodrat manusia. Tapi Allah mau dalam perjalanan hidup ini, Bapak Saudaraku, engkau tidak hanya hidup
mengalir saja. Maaf, Tuhan Yesus tidak menghendaki kehidupan yang seperti ini. Hidup kita harus selaras dengan kehendak Tuhan. Hidup harus kita jaga, hati-hati. Hidup harus akurat, sejalan dengan firman. Banyak orang berkata hidup paling enak dan nyaman itu ada di balik kematian. Bagi saya, maaf, itu hanyalah suatu pemahaman atau penghiburan bagi yang sedang berduka. Namun sepertinya hidup itu yang terindah juga selagi kita berada di bumi ini, namun mengalami langit yang terbuka, memiliki posisi rohani sebagai anak Allah. Ya, sementara kita hidup di dunia ini, kita dapat mengalami langit yang terbuka. Hidup dipenuhi dengan janji-janji Tuhan serta penyertaannya, dilingkupi kemuliaan Tuhan, penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan kuasa Allah. Itulah hidup yang terindah. Tuhan Yesus mau supaya kita bersama, keluarga kita bisa merasakan langit yang terbuka. Di rumah ada suasana surga atau langit terbuka. Dalam pernikahan ada suasana surga, langit terbuka. Ada kelimpahan dalam hal keuangan, dalam pekerjaan kita. Ada kesehatan dalam keluarga kita. Ada langit terbuka dalam kehidupan rohani dan pelayanan kita. Jadi persis seperti yang firman Tuhan ajarkan tentang langit terbuka, seperti itulah yang Tuhan Yesus kehendaki. Bahkan Allah Bapa rindukan untuk kita mengalami ketika kita masih ada di dunia ini. Jadi jangan izinkan iblis menipu kita. Sekali lagi sadar bahwa semuanya itu hanya bisa kita alami kalau kita sudah mati. Maaf, tidak seperti itu. Ketahuilah bahwa sebagai anak-anak Allah di dunia ini, seharusnya kita hidup di bawah langit yang terbuka. Inilah kerinduan Tuhan Yesus. Bahkan ini kehendak Allah yang diajarkan Tuhan Yesus, supaya kita dapat doakan, supaya kita dapat perjuangkan, supaya kita dapat terapkan dalam hidup ini sampai langit itu terbuka, sehingga semua janjinya digenapi dalam kehidupan kita. Namun bila saudara tidak mau mendengar, langit akan tertutup. Saudara kalau ingin lebih jelas tentang langit yang tertutup, ini bagian yang ketiga, itu kita bisa membaca dalam Imamat 26 ayat 14 sampai 19. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan aku dan tidak melakukan segala perintah itu, jika kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak terhadap perkataanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu meningkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu. Apakah yang dimaksud begini? Aku akan mendatangkan kekejutan atasmu. Tahu-tahu ada binatang buas, apakah dia macan, apakah ular dan lain sebagainya, itu akan menyerang engkau. Batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana, kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan dimakan musuh. Aku sendiri akan menentang, melawan kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu. Kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar kamu. Dan ayat 18, dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku atau firman Tuhan, maka aku akan lebih keras lagi mengajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. 19, dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan. Apa yang kamu banggakan? Keluargamu akan jadi hancur, kekayaanmu akan musnah. Bapak ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dengar ini,
dan akan membuat langit di atasmu seperti besi dan tanahmu sebagai tembaga. Engkau tanami dengan sedemikian rupa, pasti gagal. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dengarkan firman Tuhan ini. Mari kita dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Apalagi kita membaca Ulangan pasal 28. Saya cantumkan di sini ayat 15 sampai 68. Harapan saya saudara mengerti dan memahami sehingga engkau sadar dan melakukan apa yang benar. Ayat 23-24 mengatakan demikian. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dengar firman Allah dan lakukanlah firman Allah. Jangan keraskan hatimu, sebab Allah akan menjadi musuhmu. Ulangan 28 ayat 62 saya ingin sampaikan. Daripada kamu hanya sedikit orang yang tertinggal, dikarenakan banyaknya bencana dan mara bahaya yang menimpa. Padahal kamu dahulu seperti bintang-bintang di langit banyaknya, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi bila kita mengerti firman Tuhan ini, mari sadar. Sekali lagi, sadarlah. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan seluruh pendengar yang ada. Hati hamba rindu supaya mereka dapat mengerti, mendengarkannya, memahami, menerima kebenaran firman-Mu. Hidup mereka diubahkan. Yang dulu tidak percaya sekarang percaya kepadamu. Yang dahulu tidak mengerti sekarang mengerti kehendak-Mu. Yang dulu asal hidup atau memanfaatkan hidup untuk keperluan sendiri-sendiri, sekarang Tuhan sadarkan mereka. Akan mereka tahu prinsip hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Mendengarkan suara Tuhan, melakukannya, dan menyelaraskan hidupnya, menyesuaikan hidupnya sesuai dengan firman dan kehendak-Mu, sehingga mereka diubahkan, mereka dikhususkan, mereka dibedakan, mereka ada dalam genggaman tangan Tuhan seperti biji mata-Mu, sehingga hidup mereka ada selalu dalam pemeliharaan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa.